Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Bernardi dengan NIM 16032100089 dari kelas D 4506B. Izin mempresentasikan tugas merancang 3 mengenai perancangan retail Buceri. Founder dari brand ini ada Budi, Heri, Ediansyah. Yang terakhir adalah Yanses Yansyah yang merupakan Direktur PT Buceri saat ini dan penerus dari generasi kedua. Nama Buceri ini diusul oleh Ediansyah yang diambil oleh nama saudaranya, memiliki kepanjangan dari Budi, Ediansyah, dan Heri bersaudara yang berasal dari Makassar. Jika dilihat dari retail dan produk yang dipajang, ini memberikan kesan yang simpel dan ramping karena model dari Buceri dipersepsikan sebagai merek yang formal dan konservatif untuk pria, wanita, maupun anak-anak. Berikutnya ada visi misi dari brand Buceri ini. We believe in you, we are innovator, we take you further. Ada 2 retail Buceri yang saya kunjungi untuk survei dan mengumpulkan data-data untuk perancangan ini, yaitu ada di Bandung dan di Bekasi. Untuk retail Buceri yang ada di Bandung ini, ada di Fashion Avenue BIP, berada di lantai 1, ruangan R59. Retail Fashion Avenue ini memiliki luas 190 meter kuadrat, dan retail ini merupakan gabungan dari beberapa brand, namun dominan menjual produk dari brand Buceri, dan ruangan ini terasa padat karena banyak produk yang dipajang. Berikutnya, retail Buceri yang ada di Bekasi ini berada di Sumarekon Mall Bekasi, lantai 2, ruangan 122. Retail Buceri ini memiliki ukuran dengan panjang 10 meter, lebar 17,5 meter, dan tinggi 4 meter. Untuk mendapat sirkulasi gerak yang maksimal dari retail ini bisa dikunjungi kurang lebih hanya 5-10 orang saja. Berikutnya, ditemukan beberapa permasalahan dalam ruang dari kedua retail yang sudah saya survei ini. Yang pertama ada dari retail Buceri yang ada di Bekasi, itu penyusunan produk yang digabung tidak dipisah berdasarkan kategori produk. Dan berikutnya ada dari retail Buceri yang berada di Bandung, Fashion Avenue BIP, itu ada sedikit disediakannya kursi duduk sebagai tempat tunggu atau mencoba produk bagi pengunjung. Sedangkan retail Fashion Avenue ini merupakan gabungan dari beberapa brand. Permasalahan yang ketiga, ada terdapat produk dari brand lain selain dari Buceri. Berikutnya ada identitas yang diperpanjang. Untuk kepribadian merek ini adalah konservatif dan formal. Posisi pengguna ini bisa atau biasa dikunjungi oleh wanita dewasa, pria dewasa, maupun anak-anak. Ada submerek dari brand Buceri ini itu Donatello. Untuk logo dari Buceri ini itu bertuliskan Buceri, BUCCHERI. Dan untuk tagline dari brand Buceri ini adalah Timeless Leader Essential. Berikutnya ada posisi dari nilainya ini ada manfaat fungsional, brand konservatif yang produknya biasa digunakan dalam situasi formal. Untuk manfaat emosionalnya ini kuat, dan yang terakhir ada manfaat ekspresi diri ini itu rapi. Berikut ada foto-foto dari kamera HP saya sebagai hasil survei ke Donatello. Donatello ini berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 104, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132. Ini untuk tampak dalam detail Donatello-nya. Ini juga dalam perancangan retail Buceri ini menggunakan tema formal dengan keyword kaku, rapi, sederhana, dan konservatif, dan tema kindergarten dengan keyword lembut, lucu, hangat, dan ceria. Untuk penggayaannya ini menggunakan modern, dan ciri khas dari penggayaan modern ini menggunakan lantai polos, palet warna yang sedikit, material alami, furnitur yang minimalis, pencahayaan alami, ruang dengan minim sekat, dan penggunaan elemen geometri. Dari brand Buceri ini memiliki nilai produk atau ciri khas tertentu, yaitu mempertahankan karakteristik brand,
Produknya yang tahan lama dan kemasannya yang daur ulang, desainnya yang sederhana untuk kalangan menengah ke atas. Berikutnya adalah mood board untuk perancangan retail dari Bu Jari ini. Saya bacakan sedikit, itu ada dari penggayaan modern interior ini memiliki karakteristik ruangan yang tidak banyak menggunakan dekorasi untuk menghiasi ruangan, terlihat rapi dan bersih. Penggunaan bahan alami yang dipadukan dengan bahan metal atau logam yang diterapkan sebagai ciri karakteristik desain saat ini. Ruangan terbuka dengan jendela-jendela besar menggunakan warna-warna netral seperti putih, hitam, coklat untuk warna dasar ruangannya, dan dengan gaya desain yang simpel, bersih, rapi, serta fungsional menjadikan gaya ini sangat tren digunakan sebagai sebagian besar masyarakat di kota-kota besar. Berikutnya ada konsep nama menggunakan penggayaan modern, dan dari hasil analisis terkait material, bentuk furnitur, dan penataan ruang menggunakan penggayaan modern yang mengutamakan kesan simpel juga penggabungan dari karakteristik brand Buceri yang terkesan rapi dan kaku. Namun brand ini menyediakan produk untuk anak-anak sehingga desain retail yang saya desain ini menyesuaikan dengan konsumennya. Berikutnya ada konsep warna. Untuk warna utama adalah abu-abu, diterapkan pada lantai. Yang kedua ada warna aksen, menggunakan warna coklat diterapkan pada dinding. Dan ada warna pendukung putih pada ceiling, hitam pada rangka, coklat gelap, dan coklat muda pada furnitur. Berikutnya ini ada arti dari warna-warna tersebut. Putih itu artinya bersih ringan, abu-abu stabil itu stabil serius, hitam itu tegas dan tenang, coklat gelap itu maskulin dan kokoh. Untuk warna coklat ini netral dan alami. Untuk coklat muda ini memberikan kesan anggun dan elegan. Berikutnya ada konsep pencahayaan. Ada pencahayaan alami menggunakan sinar matahari yang masuk ke dalam retail melalui jendela retail, dan pencahayaan buatan yaitu menggunakan lampu dengan model dan armatur lampu yang berbeda-beda. Ada 8 model pencahayaan buatan atau armatur lampu yang digunakan pada perancangan ini, yang sudah saya cantumkan di slide ini. Berikutnya ada konsep penghawaan. Ada AC diffuser yang diletakkan di area yang dilalui pengunjung, staff, manager, dan owner, dan exhaust fan yang berada di setiap ceiling toilet. Ada juga konsep kebakaran yang digunakan, yaitu ada smoke detector, sprinkler, dan box hydrant. Berikutnya ada konsep keamanan, menggunakan CCTV untuk memantau dan merekam aktivitas di area yang berisiko terhadap keselamatan publik, dan ceiling speaker untuk menyampaikan informasi melalui suara secara menyeluruh di dalam retail. Berikutnya ada konsep bentuk, yaitu menggunakan bentuk geometris dengan lengkungan pada garis supaya terkesan dinamis. Berikutnya ada konsep furnitur yang digunakan, yaitu ada furnitur built-in, furnitur built-in gantung yang digunakan sebagai aksesoris display, dan built-in furnitur untuk menu dekorasi pada kids display room. Ada juga furnitur berbentuk kotak dengan gradasi warna sebagai display furnitur sepatu untuk pria dan wanita. Dan ada furnitur kotak dengan garis melengkung, itu menjadi display furnitur untuk sepatu anak-anak. Berikutnya ada konsep material, yaitu menggunakan kayu diterapkan pada dinding dan lantai musola. Lantai keramik konkret diterapkan pada lantai. Bata putih sebagai material dinding pada kids display room dan dinding musola. Gypsum sebagai material ceiling lantai 1. Wallpaper dinding dipasang pada dinding kids display room. Logam sebagai material furnitur gantung. Kain sebagai material dudukan atau kursi. Dan kaca sebagai material dinding.
Berikutnya adalah tabel aktivitas dari owner, manager, dan staff. Dan ini adalah tabel analisa produk untuk pria. Berikutnya ada tabel analisa produk untuk wanita. Berikutnya lagi ada tabel analisa produk untuk junior atau anak-anak. Dan ini adalah tabel kebutuhan aktivitas dan ruang pada lantai 1. Ini juga pada lantai 1. Dan ini ada tabel kebutuhan aktivitas dan ruang pada lantai 2. Ada gudang, owner and manager room, staff room, toilet, owner dan manager, balkon, dan ruang santai. Untuk denah perancangan merancang kerja ini merupakan denah dari kami kita Cafe and Eatery, Jalan Haji Raham nomor 96B, Parigi Baru, Bintaro. Kami kita Cafe and Eatery ini bisa diakses melalui Jalan Boulevard Bintaro Jaya, kemudian belok ke kiri memasuki Jalan Geraha Raya Bintaro, dilanjutkan belok ke kanan melewati Jahit Farm Point Thailand. Maju sedikit untuk menemukan lokasi kami kita Cafe and Eatery. Berikutnya ada zoning dan blocking untuk lantai 1. Di samping kanan ini ada pengkategorian untuk zoning blockingnya. Ada service private, semi private, public, entrance, and exit. Dan ini adalah zoning blocking untuk lantai 2. Ini ada matriks untuk denah lantai 1. Ada juga keterangan sebagai pengkategorian dari jarak ruangannya. Ada dekat, sedang, dan jauh. Berikutnya adalah matriks dari lantai 2. Dan ini ada bubble diagram untuk lantai 1. Ada juga pengkategoriannya, jarak dekat, sedang, dan jauh. Dan ini bubble diagram untuk lantai 2. Ini untuk layout lantai 1. Ini untuk layout lantai 2. Berikutnya adalah perspektif ruang di lantai 1. Yang di kiri atas ini adalah men and women display room, ini kids display room. Dan untuk yang di kiri bawah ini adalah ruang toilet dan tempat wudhu, ruang bercermin juga musola. Ini adalah ruang kasir. Berikutnya ada perspektif dari lantai 2. Yang di kiri atas ini adalah staff room. Di kanan atas ini ada ruang santai. Untuk di kiri bawah ini ada gudang. Dan di kanan bawah ini adalah manajer atau owner room. Ini ada isometri untuk lantai 1, isometri untuk lantai 2, dan ini adalah isometri bangunan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.